75-80% orang tua kita minim sekali pendidikan literasi emosi, pendidikan anger management. Biasanya kan orang itu mengalami permasalahan mental nggak tiba-tiba, nggak sekaba-kaba. Betul. Apakah ada alarm-alarm sebelumnya? P1, kalau ada perubahan dalam pola makan, dia makan terus gitu ya. Ada itu yang aku lagi stres ngemil, Nah, terus nggak berhenti. sejak kapan gitu Anda mengalami pertama yaitu perubahan makan yang drastis? Kalau riset kami, kebetulan kita punya big data hasil riset kita yang mengatakan bahwa generasi sekarang itu lebih pinter kan, dibandingkan generasi terdahulu. Tetapi generasi sekarang mewarisi karakteristik permasalahan kepribadian yang lebih dalam dibandingkan generasi terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, terima kasih tetap setia menonton channel Inspirasi Story of Life Turning Point. Tamu kita kali ini adalah couples yang memiliki keunikan karena mereka berdua adalah alumni psikologi Universitas Padjadjaran. Dan yang menarik adalah mereka berdua sekarang membangun sebuah perusahaan di bidang konsultasi untuk bidang psikologi dengan tema atau dengan fokus perhatian yang lebih kepada kesehatan mental. Tema yang menurut saya sekarang menjadi tema yang sedang berkembang dan terus akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman yang tambah sering mengalami konflik, chaos, dan sebagainya. Baik, kita langsung berkenalan dengan tamu kita kali ini, dua orang couples yang kebetulan sekarang memakai baju yang mirip berwarna merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Dia dan Kang Dendi? Ya, Alhamdulillah. Sehat. Baik. Saya panggil Akang Teteh ya. Boleh, silakan. Seperti kebiasaan katanya di Fakultas Psikologi Unpad. Panggilnya Akang dan Teteh. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Terus terang, Akang Teteh ini bagian dari yang saya bidik dalam sisi keunikan. Bagaimana Akang Teteh memiliki profesi yang selaras gitu satu sama lain. Jarang kan pasangan membangun satu perusahaan bareng dan profesinya bareng. Dan ini di bidangnya psikologi. Nah, sebelum kita bicara hal-hal yang berat Kang Teh, kita ingin lebih tahu dahulu sebetulnya awal mula Akang dan Teteh bertemu itu di mana sih sampai kemudian menikah? Iya. Udah kayak love story ini. Love story-nya seperti apa sih sebetulnya? Jadi awalnya itu adalah ketika kami sama-sama dinyatakan lulus masuk ke psikologi Unpad. Awalnya itu. Nah kemudian harus daftar ulang kan. Nah hari pertama itu daftar ulang, lagi harus absen. Pas lagi isi absen kita ketemu. Oh gitu. Itu tuh first time-nya kita ketemu. Gitu, bener-bener first Jadi time. angkatannya sama? Sama. Tahun berapa itu? 96. 96. Oh, iya. Kami seangkatan sekelas. Seangkatan sekelas. Tapi awalnya Akang dari Bandung. Iya, sama-sama kami orang Bandung. Dari Orang Bandung, Bandung, tapi betul. belum kenal sebelumnya. Belum kenal. kenal. Jadi saya SMA 2, Teh Diah ini SMA 3. Oh. Jadi nggak pernah ketemunya waktu di situ. Dan kemudian ada tugas-tugas untuk ospek kan. Nah, biasalah zaman dulu belanjanya di Balubur. Oh iya. Nah, ketemu lagi di Balubur gitu. Jadi cinlok di situ. Jadi cinlok lah di situ gitu. Di Iya. Balubur itu ketemu terus sampai akhirnya ya kuliah bareng. Iya. Gitu. Jadi menikmati kuliah itu sudah dalam tanda kutip ya sudah saling mengenal ya. Iya, betul. Iya. Sampai sekarang ya. Sampai sekarang. Jadi berapa tahun tuh? Dari 96 ya. Iya, 96. 96 ya. Ngomong, ada perbedaan nggak ketertarikan Akang dan Teteh terkait dengan psikologi? Ada sedikit perbedaan Iya. sih, tapi memang core-nya sih sama ya sebetulnya. Saya lebih tertariknya ke psikologi industri. Lebih ke Betul, industri sebenarnya. bio Betul. ya. Iya betul. Iya, Sementara Teh Diah itu lebih ke arah
klinis ya. perkembangan Ah, saya iya. gitu, Gitu. pendidikan. Lebih, Iya. iya. Itulah kenapa jadinya ketika kami masing-masing berprofesi gitu kerja juga di beda nih. Dia bagian ngobok-ngobok dalam gitu. Iya, betul. Sementara saya lebih ke organisasi kan lebih ke human secara keseluruhan aja gitu. Betul. Awalnya seperti itu. Awal karir Akang kan setelah lulus, saya baca di sini sempat di bagian rekrutmen ya, PT Shell Indonesia. Iya, pertama kali itu betul. Iya, terus sempat jadi HR section head di PT Astra Autopart. Ya. Autopart betul. Jadi memang bergerak sebagai HR, ya, betul. HR, psikolog industri ya. Betul. Lebih. Jadi awalnya tuh kami itu saya bolak-balik Bandung Jakarta. Teh dia di Bandung karena kerja di assessment centernya Telkom. Iya. Gitu. Di Hegar mana? Di kalau Hegar nggak mana, Betul, di Hegar betul. mana. Sementara saya di Astra Autopart di Kelapa Gading. salah? Gitu. Jadinya saya bolak-balik tuh weekend husband. Kayak Iya. gitu dulu. Iya. Iya. Sampai kemudian Ya, tahun bergerak 2000. untuk membentuk Dandia Center itu kapan? Dan Dandia Care ya? Awalnya Dandia HR dulu. Oh, Dandia HR dulu. Betul. Jadi tahun 2007 kan kita masih bolak-balik tuh. Kemudian kita berpikir bahwa kayaknya nggak nyaman ya, Iya. bolak-balik, berjauhan gitu. Kita kayaknya harus bareng deh gitu. Akhirnya dengan dasar itu kita berpikir terus kita ngapain ya? Udah, dia ikut aja ke Bekasi karena waktu itu kita tinggal di Bekasi di Harapan Indah waktu kita tinggal. Saya masih kerja di Astra. Terus seiring berjalan juga memang karakter saya kan bukan tipe kantoran gitu ya, tipe yang berangkat pagi pulang sore gitu. Saya tidak terlalu enjoy yang seperti itu. Tapi karena lebih ke panggilan tanggung jawab gitu ya, saya mencari untuk keluarga lah gitu ya, penghasilan dari situ. Namun kemudian lama-lama mikir, bro, kayaknya aku pengen mencari sesuatu yang aku enjoy kerjakan gitu. Dan dengan berbekal apa yang kita dapatkan dari pendidikan, dari pengalaman kerja, sama tadi juga, terus kami sepakat untuk resign berdua. Jadi saya resign. Jadi akan desain dari Astra, tadi ya, dari Telkom Assessment Center ya. Maka kita bangunlah tahun 2007 itu, dan dia HR consultant. Gitu. Dan itu dari nama Akang. Ya, dianya dari dia. dan dia. Menarik gitu. Pertama kali bidang konsultasinya ke arah mana? Assessment kah? Atau ke bidang klinis? Awalnya kita berdua lebih ke asesmen dan rekrutmen. Assessment dan rekrutmen. Dua itu awalnya. Tapi kemudian bergerak mulai ke HR system, mulai ke training gitu ya. Nah, setelah berjalan sekian lama, terus kita juga mulai pindah balik ke Bandung. Gitu. Karena kan mulai anak-anak sekolah masuk SD itu kita pikir kasihan ya anak-anak di Jakarta gitu dengan kemacetannya, pergi sekolah itu perjuangan. Betul. Akhirnya kita sepakat udah kita balik ke Bandung deh. Itu tahun berapa? Itu tahun 2011 atau 12 ya? Kita 2011 ya. 11 ya, 2011 kita balik ke Bandung. Terus ya mulailah anak sekolah gitu di situ. Nah, mulailah kita mulai remote kantornya gitu, karena di Bekasi kita tetap buka kantor. Saya yang bolak-balik paling 3 hari di Bekasi, balik lagi gitu. Jadi lebih bisa diatur lah jadwalnya. Betul. Gitu. Sampai akhirnya kita tuh ngerasa bahwa ya alhamdulillah gitu di Dandia HR ini cukup berkembang gitu ya, dan cukup kaget juga gitu dengan waduh ternyata alhamdulillah gitu dikasih rezeki sama Allah. Tapi ternyata lama-lama kita mulai mikir apa yang kita mau gitu. Itu turning point ya. Turning point-nya apa? Titik baliknya apa ya? Gitu, turning point-nya itu ketika itu kita nyari apa sih gitu. Mulai membesarkan anak, apalagi kita menyadari dulu kita sibuk ya. Jadi ketika awal kita jadi pengusaha itu, kita sibuk. Jujur aja kita sibuk. Lebih sibuk daripada kita kerja. Jadi pegawai. Betul. Lebih sibuk karena itu project banyak gitu ya. Kita dari sana sini. Dan ketika itu kami dibenturkan dengan bahwa anak kami ternyata mengalami masalah. Gitu turning point-nya itu. Jadi anak kami dibully di sekolahnya. Di sekolahnya. Kami waktu itu nggak nyadar gitu. Nah dari situ kita mulai
Terus buat apa saya kerja keras sama istri kesana kemari gitu ya, ngejar-ngejar gitu ya. Tapi ternyata yang di rumah kelupaan gitu. Di situ kami sadar, ibaratnya mah berasa digampar sama Tuhan gitu, sama Allah gitu ya. Waduh gitu, ini begini. Nah, mulai dari situ kami berusaha memperbaiki. Jadi kami pikir ini ada pasti sebuah teguran gitu ya. Jadi kami yuk benahin di dalam dulu. Mulailah kami membenahi. Makanya kami banyak membahas tentang emosi, anger management gitu. Karena dari situ awalnya tuh. Terus kami belajar hal-hal yang terkait dengan itu. Kami belajar, kami aplikasikan ke kami sendiri dulu. Oh ternyata banyak orang juga yang membutuhkan. Kami mulai bantu orang. Nah mulailah akhirnya kami membuat divisi yang kedua. Nah ini baru divisinya Budia. Dan dia care center. Iya, care center. Mulai lebih detailnya tentang care mulai center. dari 2018. Jadi titik baliknya itu sebetulnya ketika putra Akang dan Teteh mengalami bully dan Akang Teteh merasa saya belum siap untuk bisa menangani permasalahannya. Akhirnya belajar lebih jauh tentang bagaimana problem-problem emosi, problem menangani kasus pembulian. Iya, jadi sebenarnya panggilan dari anak. Kita lebih insaf ya, bahwa ternyata secara profesional gitu, kami mendapatkan ya apa yang kami inginkan gitu ya, baik itu secara HR, betul gitu. Tapi ternyata di saat yang bersamaan ada hak anak yang kurang tertunaikan. Nah, disitulah kami akhirnya agak ngerem untuk di area profesionalnya. Kami lebih banyak. Kalau konsep kami sekarang dibukukan ini membayar utang pengasuhan. Iya. Ini kan trilogi nih. Iya. Di sini tuh ada satu buku pertama. Boleh. Jadi ada trilogi nih. Buku pertama ditunjukkan tuh para ibu. Itu membasuh luka pengasuhan. Iya. Jadi ketika kita sebagai orang tuh punya luka masa lalu, bagaimana membasuhnya. Betul. Terus kedua untuk para ayah nih. Nah ini judulnya Ayah Tangguh. Jadi bagaimana menjadi ayah yang tangguh gitu. Nah kemudian buku yang ketiga membayar utang pengasuhan. Membayar utang pengasuhan itu berarti kan kita sebagai orang tua. Jadi ditujukannya untuk parents. Ketika kita berdua nih suami istri punya utang, nah gimana ngebayarnya ke anak? Gitu. Jadi sebelum kita berperan ya mendampingi orang tua yang mengalami masalah yang sama ya, ilmu-ilmu ini kami terapkan dulu ke anak kami gitu ya, yang memang punya PR gitu. Jadi karena menampilkan sisi yang berbeda, anak kami ini kalau di rumah ceria, tapi ternyata kalau di sekolah enggak seperti itu, murung sendirian karena memang ternyata ada perundungan yang disadari atau enggak. Kalau buat anak itu big matters banget gitu. Nah kami kurang menyadari, tapi seiring itu kami akhirnya pulang ke rumah ya, turning point-nya itu ya. Kami akhirnya saya terutama sebagai ibu lebih dekat dengan anak, bayar utang pengasuhan itu, lalu juga Pak Dandi sama gitu. Kami menyadari bahwa ya ini sesuatu yang memang musibah, tapi ternyata juga membawa kebaikan, membawa berkah juga. Nah salah satunya akhirnya ketika kami memiliki ilmu-ilmu langsung ya, ilmu kehidupan parentingnya, terus ada yang minta Budia ditulisin aja katanya kisahnya. Nah itu ternyata berkahnya nggak jauh-jauh, kurang lebih kami bayar utang 2-3 tahun. Terus akhirnya kami bukukan buku yang tadi. Boleh nggak Bu cerita mungkin 1-2 teknik bagaimana caranya membayar utang pengasuhan? Iya, siap. Pengalaman Ibu dan betul. Pengalaman Teteh dan Akang. Iya, siap. Kalau intinya begini, di dalam diri kita bukan hanya melekat sebagai peran orang tua. Orang langsung suka, itu tidak salah sebenarnya, tapi kalau dihayati setelah praktik, sebenarnya kalau kita ingin menjadi orang tua yang siap, yang happy, yang hangat dengan anak, yang bisa dekat, kitanya nyaman nggak dengan diri kita sendiri dulu. Kita mesti tuntas dulu gitu. Kalau ada PR yang belum selesai gitu. Kalau istilah kita tuntas diri. Tuntas diri. Nah ini yang sering dilupakan, bahwa enggak langsung belajar parenting dulu, tapi kita belajar dulu kalau ternyata ada PR betul di dalam diri kita.
Salah satunya misalnya saya, karena terbawa pola high achiever tuh, kalau segala sesuatu wah harus keren banget, perfeksionis dan lain-lain, itu terbawa ya. Peran ibu iya, tapi saya ngejar tadi profesional misalnya, termasuk dengan Pak Dandi juga sebagai suami. Nah itu baru saya menyadari apa ya yang saya cari sebagai seorang perempuan, sekarang sebagai seorang ibu. Nah dari situ menyadarkan ternyata tuntas diri menjadi bagian penting ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak gitu. Saya sendiri akhirnya menyadari. Jadi apa poinnya? Satu, tentu saja apa yang dilakukan ketika menyadari ada masalah ya, PR, terutama PR sosial di anak, kita kan ngerasa bersalah ya, merasa bersalah, nyesek gitu ya. Setiap orang tua pasti melewati, kita terbenturlah dengan bergetarnya hati nurani kita, conscience kita bahwa ada masalah gitu ya. Jadi PR pertama ternyata kita melakukan self forgiveness dulu, Kang Deddy ya. Akhirnya kita melakukan self forgiveness gitu. Akhirnya kita juga udah self forgiveness, lalu tentu saja kita kompak sebagai pasangan iya, sebagai orang tua iya. Kita membicarakan satu sama lain. Betul. Dan itu sebenarnya yang menjadi unik kan. Betul. Karakter kami itu jauh berbeda. Iya. Oh begitu. Tadi dia high achiever, serius, saya santai banget. Saya santai banget, nyantai, pokoknya udah bawa kalem aja lah gitu. Saya senangnya bersosialisasi kalau saya, gitu. Tapi ternyata ya itu tadi, ketika dia berlebihan dari sisi high achiever-nya, saya santainya terlalu santai. Nah ini ngebikin akhirnya kita berdua sama-sama menarik diri untuk ketemu di tengah. Betul, terutama gitu. untuk peran orang tua. Ketika jadi orang tua. Ada kadberanya, ada meeting point-nya. Ada meeting point-nya, betul. Jadi akhirnya udah melakukan self forgiveness, kita kompak sebagai pasangan. Karena akhirnya itu juga oksigen yang penting banget ya, anak melihat orang tuanya harmonis, hangat, rukun gitu ya. Bukan hanya ilmu parenting, tapi dia melihat juga bagaimana ya relationship antara ayah dan ibunya. Lalu akhirnya PR ketiga tentu saja kita dengan anak ya, menjalin ikatan dengan anak. Nah baru ilmu parenting nih nomor 3. Jadi yang satunya ilmu self forgiveness, keduanya ilmu tentang psikologi pernikahan, ketiganya baru ilmu parenting. Nah barulah itu yang dekat dengan anak ya, menjadi sahabat. Tentu saja yang keempat kami juga bikin program Tazkiyatun Nafs. Jadi artinya karena kami muslim betul gitu, itu bagian pertobatan bahwa betul ternyata tujuan kita tadi bukan hanya ingin kaya, terpandang, ingin nama besar, hal-hal yang sifatnya duniawi, materi. Ternyata ini amanah gitu, yaitu anak ini kami mengabaikan. Nah itu juga jadi bagian penting dan itu proses kan dari sampai sekarang melakukan tetap berproses. Mungkin saya bisa memahami. Self forgiveness itu mudah bagi Akang. Kalau lebih sosial kan, lebih sosial biasanya lebih mudah lah, egonya nggak terlalu kuat. Tapi bagi orang high achiever biasanya agak susah tuh. Berarti perjuangan banget untuk ibu ya. Perjuangan banget, betul. Sebenarnya sih sama-sama susah sih, cuman dengan cara yang unik yang berbeda-beda gitu. Jadi ketika seorang sosial pun juga mungkin terlihat orang seperti yang gampang, tapi padahal kalau proses dengan diri beda juga sih. Dalam juga sebetulnya. Juga ya, cuma beda tema aja ya. Iya, beda dalam pengekspresian. Gitu. Dia lebih misalkan merasa benar-benar lebih murung ya. Saya menampilkan karena saya orang sosial, saya tipenya pengen bersosialisasi sama orang dan bikin orang nyaman. Saya tidak menampilkan itu di depan orang. Tapi padahal di dalam mah sama juga ya, bergejolak. Gitu sama. Iya. Ini menarik. Jadi awal dan dia itu kan dimulai dari HR, assessment. Kalau assessment ke korporasi tidak ketemu orang langsung, mungkin lebih kita menangani klien itu lebih kepada ikatan profesional. Jadi ketika masuk ke membangun dan dia care, itu udah mulai masuk kan. Mempelajari pendekatannya udah lebih pribadi nih, lebih personal. Betul. Menangani emosi, masalah kesehatan mental dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah bahwa Akang Teteh bisa masuk ke ranah itu setelah Akang Teteh
mencoba mempraktekkan apa yang terjadi di rumah tangga Akang Teteh. Gitu. Betul. Luar biasa. Oke. Kita langsung masuk sekarang ke sisi yang lebih mungkin ke hal teknis. Iya. Kita tahu kan sekarang ini kesehatan mental tuh hal yang lagi ngetren ya. Di Iya. mana-mana orang membicarakan kesehatan mental. Orang mungkin lebih tinggi lagi. Kalau riset kami, kebetulan kita punya big data hasil riset kita yang mengatakan bahwa generasi sekarang itu lebih pinter teh, Kang, dibandingkan generasi terdahulu. Tetapi generasi sekarang mewarisi karakteristik permasalahan kepribadian yang lebih dalam dibandingkan generasi terdahulu. Artinya memang generasi kita mah ya kayaknya nggak sepintar generasi anak-anak sekarang. Tetapi memang anak sekarang lebih rentan mengalami isu-isu terkait dengan permasalahan mental. Termasuk diantaranya mungkin kayak misalkan gangguan emosi atau gangguan kecemasan. Nah, selama ini Akang Teteh kan menangani kasus-kasus seperti itu dalam keseharian Akang Teteh selama ini. Apa yang paling kisah klasik yang paling sering didapat terkait dengan permasalahan mental di keluarga ini sebetulnya? Beragam ya, ada yang sifatnya masih ringan ya, misalnya ada anak yang dia kurang termotivasi ya belajarnya, atau juga ada mungkin yang sifatnya dia dengan konsep diri ya. Dia misalnya bermasalah dengan konsep diri dia, tadi ada yang kurang termotivasi, ada yang masalah dengan konsep diri, tapi ada yang ekstrim, ada yang sampai dia self harm, ya menangani, atau percobaan bunuh diri, itu juga itu termasuk penting atau tidak? Untuk yang self harm sering, gitu, tapi kalau percobaan bunuh diri lebih jarang. Tapi tentu saja meskipun jarang itu juga sangat ekstrim ya, gitu jadinya. Dan ketika memang kasusnya udah berat, yang udah self harm, apalagi yang ada percobaan bunuh diri, saya sebagai psikolog nggak bisa tuh kerja sendiri gitu. Melibatkanlah kolega yang lain, yaitu psikiater gitu. Atau dalam hal itu pun menangani tipe-tipe klien yang sudah berat ya, gangguan jiwanya, itu justru dari psikiater yang merujuk gitu ke saya, gitu ya, ke kami. Jadinya misalnya tadi ya udah dari sisi bantuan, kalau beda banget ya teman-temannya psikolog dengan psikiater. Jadi mungkin sekilas aja, kalau dari sisi sekolah beda, kalau psikiater itu dokter ya yang memang spesialisnya psikiatri, tapi kalau psikolog ya fakultasnya juga psikologi. Dan akhirnya profesi ini juga psikolog. Dan dalam pekerjaan tentu saja saling beririsan gitu, terutama ketika tadi menangani beberapa kasus yang kami nggak bisa nih sendiri gitu. Misalnya bisa dari saya dulu menangani kasus yang berat, katakanlah percobaan bunuh diri, tapi dianya nggak mau bicara tuh, gitu. Udah di titik yang depresinya sangat berat. Kalau psikolog kan kita bantuannya konseling, gitu, bantuannya psikoterapi, di mana klien itu memang menjadi kunci untuk dia aktif berbicara, untuk aktif terlibat dalam proses konseling ataupun psikoterapi. Tapi kalau merekanya udah bicaranya udah terganggu gitu, itu akhirnya saya rujuk dulu ya ke psikiater gitu ya. Butuh intervensi farmakologi. Iya, farmakologi. Nah, kalau tadi kan psikolog fokus pengobatannya konseling dan psikoterapi. Sedangkan psikiater itu adalah farmakoterapi, yaitu obat gitu. Psikolog kan nggak bisa ngasih obat. Jadi akhirnya di-refer lah gitu ya ke psikiater. Oleh psikiater sudah, mungkin beberapa sesi baru ke saya lagi. Atau sebaliknya, ada dari psikiater dulu, teh dia ini udah nih gitu ya. Oleh saya, terusin ya sama dia karena terkait dengan patah hati misalnya yang berkepanjangan, terkait dengan mesti melibatkan keluarga, akhirnya terapi keluarga. Banyak kalau misalnya kami sebenarnya untuk perempuan itu, perempuan yang dewasa atau dewasa muda gitu, itu kurang lebih 50-70% klien kami itu perempuan muda atau perempuan yang
menengah ya gitu. Nah, 30%-nya remaja gitu. Remaja akhir. Dari banyak kasus yang akan Teteh tangani terkait dengan kesehatan mental, ada yang sampai ada melukai diri kan, Betul. terus sampai percobaan bunuh diri. Sebetulnya akar permasalahannya kebanyakan dari apa, Teh? Kalau akar, boleh nanti Pak Dandi menyampaikan ya. Kalau akarnya ini kan gini, setiap gangguan mental itu dia multifaktor. Jarang banget yang single factor. Dalam arti dia karena misalnya mengalami tekanan di kuliah gitu ya misalnya. Banyaknya adalah gangguan itu muncul ketika ada stresor berat, misalnya skripsi, sedang kerjakan skripsi, atau enggak yang kelas 3 dia mau ujian gitu ya. Hal-hal yang seperti itu. Nah, betul mereka stresor gitu ya, skripsinya, tugas yang banyak, tetapi kalau saya lihat akar masalahnya adalah mereka belum memiliki coping strategi ketika menghadapi semua stresor itu. Mereka belum bisa menangani permasalahan mereka belum sendiri. bisa nge-handle ya Pak Dandi ya. Mereka belum siap ilmu gitu. Karena akhirnya survei dari kami pun 75-80% orang tua kita minim sekali pendidikan literasi emosi, pendidikan anger management gitu. Nah, terkait tadi ya bahwa di generasi muda, di generasi kita ada yang beda di kecerdasan. Ya, ini kecerdasan apa dulu yang kita bahas? Kalau kecerdasan intelektual ya kita banyak sekali klien-klien yang tadi percobaan bunuh diri, self harm, IQ-nya tinggi-tinggi ini Kang Deddy ya. Tapi kecerdasan emosional yang kita bahas. Kecerdasan emosional itu kurang dipersiapkan. Padahal itu PR di keluarga ya. Itulah PR-nya di keluarga adanya. Dan ini juga berkaitan dengan kenapa kok tadi lebih rentan dengan permasalahan mental tadi. Betul. Karena ternyata dari hasil survei kami, 70% itu dia bermasalah dengan toleran for stress. Betul. Seiring dengan tadi ya. Karena dia tidak dibekali dengan tadi itu semua. Kurang bekal. Zaman kita nih, zaman yang tua-tua, toleran for stress-nya better. Jadi gimana masih bisa bertahan gitu. Contohnya gimana? Kalau di kerjaan lah contohnya, kalau di kerjaan. Dia dengan pekerjaan yang dia tidak suka, zaman kita kan mau nggak mau kita telan. Tapi kita berusaha meng-coping itu, menyelesaikan kan. Coping itu penyelesaiannya ada 2 ya. Pendekatannya ke persoalannya gitu ya, task manajernya. Kemudian adalah ke emosionalnya. Emosinya, betul. Gitu. Nah, ini kalau dari task banyak yang gampang nyerah. Sementara kita lebih struggle. Nah, dalam pengaliran emosi ini juga tadi ilmunya belum siap gitu. Itu baru satu sisi coping strategi. Lalu keduanya adalah tentang purpose of life, a reason for being ya Pak Dandi ya. Nah, ini juga PR keluarga balik lagi, makanya judulnya merawat kesehatan mental keluarga. Kemana-mana. Jadi akhirnya saya terus beberapa psikolog juga yang senior bilang, kita itu di ruang praktek sebenarnya mengerjakan PR-PR yang harusnya dikerjakan oleh orang tuanya di rumah. Gitu. Karena si klien yang ditangani ternyata nggak tahu tujuan hidupnya. Betul. Tidak tahu juga tujuan keluarga. Iya, sehingga itu yang membuat ketika oleng tadi gitu, dia nggak ada lagi reason. Ada skocinya. Nggak ada lagi gitu. Nah itu Pak, 2 itu deh tolong digarap gitu ya, dipersiapkan dengan sebaik-baiknya coping strategi ilmu yang terkait dengan tolerance for stress ya, stress management, anger management gitu, hal-hal yang terkait bagaimana dia mengelola, ngehandle suatu stres sehingga resilience-nya lebih baik. Lalu keduanya adalah yuk tekenin apa sih tujuan hidup kita. Nggak cuman dapet nilai A semua, nggak cuman IPK cum laude gitu ya, itu salah satu langkah kecil, tujuan kecil, tapi itu bukan itu gitu. Nah itu silahkan ditanamkan, dikokohkan ya menjadi sebuah belief yang membuat mereka ketika oleng, mereka alasan hidupnya jauh lebih besar daripada alasan ingin istilahnya meninggalkan hidupnya gitu. Itu alasan hidup yang sebenarnya PR keluarga. Itu tadi membahas tentang keluarga tadi nih Kang Deddy. Jadi di dalam dan dia sendiri dan dia care ini memang bergeraknya tadi di mental health, parenting dan psikologi pernikahan. Nah, betul. Itu memang, dan ternyata ya
yang membuat anak jadi bermasalah tuh di dalam pernikahan keluarganya itu ternyata kebanyakan. Tadi kita perilaku anak kayak diobok-obok, begitu kita obok-obok balik lagi ternyata ke orang tuanya. Parentingnya dan psikologi pernikahan. Yes. Sekarang betul. gini. Jadi Nadia juga menangani misalkan orang-orang remaja yang mau menikah. Yes, persiapan pernikahan, betul. terus yang bermasalah dalam pernikahannya. Iya. Dan juga kita dirujuk dari Departemen Agama Bandung itu kalau yang mau bercerai itu mediasi ke kami. Luar biasa. Nah itu yang unik tuh. Gimana ternyata dari segitunya dari relasi keluarga, relasi si orang tua berpengaruh ke anak. Iya. Bahkan kemarin ada yang refer dari dokter yang unik tuh ya. Suaminya datang ke dokter, dia sakit pinggang. Setelah berbulan-bulan nggak hilang-hilang. Udah dikasih obat semua nggak hilang-hilang. Sakit fisik ya. Sakit fisik gitu. Betul. Datanglah waktu itu ke psikiater akhirnya sama dokternya yang meriksa sebenarnya, oh ini kayaknya bermasalah secara psikologis deh gitu. Di-referlah ke psikiatri dulu. Dari psikiatri udah dikasih, tapi masih juga dikasih ke kami. Karena ini coba deh makan. Dan betul ternyata bermasalah dalam relasi. Ketika habis terapi udah gitu sampai dia meluk dia kan gitu. Dia bisa jalan lagi kan. Tadinya nggak bisa sakit. Jadi sakit pinggang akar masalah keluarga. Iya, masalah dengan istrinya, dengan pasangan. Luar biasa. Iya, Dan ternyata memang ini kan kliennya laki-laki ya. Laki-laki ternyata lebih kasihan loh Kang Deddy, karena lebih tidak divalidasi untuk dia merasa sakit, lemah, apalagi mental gitu ya. Dia untuk akhirnya berobat ke psikiater, psikolog kan lebih tidak diizinkan gitulah dibandingkan perempuan. Makanya tadi saya cerita 70% klien saya itu perempuan gitu. Dan di praktek-praktek psikolog yang lain juga lebih ekspresif dan memang lebih diizinkan untuk dia sakit, secara stigma sosial gitu ya. Laki-laki kan harus tangguh gitu. Perempuan kan boleh lah agak lemah-lemah gitu. Terkesannya seperti itu. Walaupun enggak juga ya. Jadi banyak ada stigma-stigma yang seperti itu. Lebih kuat ya ke sehingga sok kuat tuh padahal lama juga. Biasanya laki-laki itu yang udah di-refer ke kami dalam keadaan yang lebih parah kondisi mentalnya dibandingkan perempuan gitu. Akhirnya salah satu efeknya mungkin gitu karena laki-laki tidak curhat. Nah, bisa jadi perempuan curhat bisa sama jadi keluarganya dan sebagainya. Betul gitu. Kembali ke masalah kesehatan mental ini Kang Teteh. Biasanya kan orang itu mengalami permasalahan mental nggak tiba-tiba, nggak sekaba-kaba. Betul. Apakah ada alarm-alarm sebelumnya? Tentu saja. Biasa seperti apa? Kalau untuk diketahui ya oleh teman-teman, kalau kita tentu saja kalau secara klinis kan ada ya toolsnya, ada assessment. Tapi screening buat teman-teman bisa kita namakan dengan 5P. Kalau kita ada 5P, perubahan, betul. 5P, Ini 5P ya. Screeningnya ya, gitu ya. Kita supaya lebih aware gitu ya. Sehingga penanganan jauh lebih dini. 5PP 1. Kalau ada perubahan dalam pola makan. Perubahan pola makan itu kita mengalami disfungsional. Disfungsional tuh baik dia berlebih makan atau jadi enggak mau makan. Pencernaannya jadi tidak stabil, jadi GERD nantinya. Nanti efek ininya buruknya gitu. Tapi seenggaknya kalau kita mengalami perubahan itu, biasanya saya makan misalnya 3 kali, saya sama sekali gairah makan saya hilang. Nah itu termasuknya hypo eating, berarti dia gairah makan kurang. Padahal itu menandakan dia sedang distres ya, stres buruk. Atau enggak hyper. Kok dia makan terus gitu ya. Padahal itu aku lagi stres ngemil. Saya berhenti. Sejak kapan gitu Anda mengalami pertama yaitu perubahan makan yang drastis misalnya. Nah, itu kan udah ada alarm 1. Jadi pola makan. Kedua Pak Dandi, pola tidur. Nah, gimana tuh Pak Dandi? Jadi kalau misalnya nih sama ya konsepnya hypo dan hyper ya. Tapi ada yang jadi tidur mulu, kelebihan gitu. Ada yang jadi nggak bisa tidur. Insomnia gitu. Nah itu pun salah satu tanda-tandanya. Jadi tidur melulu juga masalah. Bukan berarti mager ya. Tapi insomnia juga bermasalah. Betul. Kalau normalnya kan rentangnya 6 sampai 8 ya untuk yang dewasa ya, walaupun ideal 7 sampai 8 tuh. Itu baru dari sisi durasi. Dari sisi kualitas bangun tidurnya ya. Apakah dia seger enggak atau masih letih dan lain-lain. Untuk produktivitas
tidur berkualitas, Terus itu kuncinya. bisa dicek deep sleep Gitu. juga tuh. Iya, deep sleep-nya. betul. Itu ya Pak Dandi ya. Yang P yang ketiga kedua apa, ya. P? P yang ketiga adalah pola emosi dan relasi. Ya, apa sih pola emosi dan relasi? Bagaimana dia sama hyper. Dia biasanya riang nyerocos tuh, Kang. Tiba-tiba kok anak saya diem aja ya, murung, pasif. Nah, kita mesti curiga tuh, alert. Iya. Ada apa nih? Gitu ya, berarti hyper. Dia senggol bacok ya Pak Dandi ya. Dikit-dikit Waduh, marah misalnya gitu. gampang-gampang marah gitu ya, oversensitif. Reaktif gitu ya. Yes, ini kok ada perubahan nih di P ketiga. Karena itu nggak cuma di anak juga, dalam misalkan sosial ya, dengan kita punya Iya. sahabat, persahabatan. Iya. Terus tiba-tiba ada yang Ngilang, iya. menarik diri gitu. Nah, itu P Itu yang juga- ketiga ya. Betul. Emosi dan relasi. Lalu berikutnya pikiran, yaitu disfungsional fungsi kognisi. Jadi misalnya mulai dari Nggak nyambung ngobrolnya. nggak nyambung ngobrolnya, konsentrasi menurun, daya ingat nurun. Kok Termasuk gak ingat ya? iya, daya ingat, termasuk mengambil keputusan. Kok saya jadi lola gini ya? Ngeheng ya saya ngambil keputusan. Kalau Jadi itu istilah udah masuk ke burnout belum ya? mungkin salah satu efeknya penurunan kognisi itu kondisi burnout Iya. gitu. Jadi dia Sudah bermasalah lah, lelah mental, menurun. lelah fisik juga. Lelah iya bisa fisik ya. Burnout itu kan lelah kronis fisik dan mental gitu. Salah satunya bisa efeknya penurunan disfungsi kognisi. Dan yang P kelima adalah ketika ada penurunan fungsi kesehatan fisik. Nah, baru yang tadi GERD. Iya, Kok tiba-tiba psikosomatis. vertigo. Jadi GERD itu tuh udah di ujung sebetulnya Iya, ya. sebenarnya itu udah efek, Efek. betul. Betul. Udah ujung banget. Ada P1, P2 dia abaikan. Saya gitu. kuat, saya baik-baik saja. Kalau istilah Sundanya mah awak nuka tempuhan. Awal itu ketemu. Jadi badan yang kena kena impact-nya gitu. impact Iya. dampaknya. Dampaknya Iya. gitu. Karena kita juga Betul. sempat berdiskusi dengan dokter-dokter, salah satunya juga dokter spesialis ini akupuntur. Iya. Dia bilang, ya ini memang dari psikologis nih katanya banyak yang datang ke kami itu katanya. Iya. Karena ketika udah ujungnya, badannya nggak bisa bohong dan udah nggak kuat lagi. Seperti pasien yang tadi Bapak ceritakan, Iya, yang betul, menceritakan betul. sakit pinggang padahal masalahnya psikologis ya. Betul, Gitu. seperti itu. Nah, alert dengan P5 itu ya atau Iya. 5P itu ya kita akhirnya lebih dini. Misalnya ketika ada perubahan aja di pola Perubahan makan. pola makan, Sejak perubahan pola kapan? tidur, Iya. pola emosi dan relasi. Betul. Terus kalau ada gangguan pikiran, Iya. dan yang terakhir pasti biasanya ke fisik Ke ya. fisik larinya. Nah, Iya. alert deh gitu ya. Kita bisa melakukan iya. self help ya Betul. dengan buku salah satunya membaca misalnya ilmunya atau Mhm. akhirnya profesional help Gitu. gitu. Jadi manusia itu ternyata kan ini punya dua memori. Hmm. Memori pertama, memori kognitif yang ada di otak kita nih. Mhm. Kejadian, siapa dan segala macam Mhm. runtutan kejadian itu di kepala kita tuh ada tuh di otak kita gitu ya. Itu secara kognisi. Nah, yang kedua tuh memori somatif di Betul. badan kita. Nah, itu ternyata tuh Iya, disimpan iya. di titik-titik tertentu. Betul. Gitu. Menumpuk ya Menumpuk jadinya ya. jadinya. Kalau menumpuk emas boleh ya Pak Dodi ya. Kalau menumpuk emosi negatif ya nggak boleh. Betul. Nah, berkaitan dengan itu juga di buku-buku dan dia ini kita membahas tentang ada yang namanya ransel emosi. Cancel emosi. Nah, dibahas di buku ini nih. Ya, di anger management. Anger di sini, management di buku nih. sini. Iya. Di sini ada kita bahas tentang ransel emosi. Iya. Jadi ketika sudah penuh ranselnya, gitu ya, dipenuhi dengan apa? Dengan berbagai macam pemaknaan terhadap setiap peristiwa di dalam hidupnya. Mhm. Spesifiknya adalah pemaknaan yang negatif. Hmm. Di mana? Di 3 timeline. Di masa lalu, Mhm. di masa kini, dan penghayatan dia ke masa depan. Mhm. Ketika itu banyak negatif dan tersimpan di dalam ransel emosinya dan dia sudah penuh, maka itu adalah orang sudah berada dalam kondisi siap beragresi, Iya. siap marah. Tinggal nunggu aggression cue, pemantik. Mhm. Jadi kalau udah penuh nih, kepantik apa aja kan nah udah. Mhm. Meledaknya juga bisa luar biasa gitu. Gitu. Kadang-kadang kita kaget, kok gitu amat ya amarahnya Kok padahal lebay gitu lebay ya. gitu. Karena yang meledak itu kan keseluruhan ranselnya. Mhm. Ibaratnya gini lah. Bawa tangki itu, tangki Pertamina yang ngangkat bensin gitu, bawa bensin. Kalau kena api kan mau apinya sedikit, mau apinya gede, ya meledaknya satu tangki Betul. gitu. Kurang lebih Iya. seperti itu. Benar. Gitu. Jadi memang kita butuh penghayatan ya. Segala sesuatu harus ada pemaknaan. Betul. Bagus. Saya barusan underline istilah penghayatan itu. Kadang kita hidup sering meaningless, tanpa makna.
jalani saja. Iya, betul. Padahal hidup itu harus ada tujuan ya. Nah, Kan? betul. Luar biasa. Penghayatan positif. Penghayatan positif. Karena kalau yang tadi ditampung ternyata penghayatan negatif dia juga di masalah. Saya suka istilah-istilahnya tadi, Iya. rangsel, emosi, ya. Istilah-istilahnya bagus. Alhamdulillah. Oke. Terkait dengan isu kesehatan mental keluarga juga, kalau tadi kita bicara tentang alarm-alarm itu, jadi setelah proses seandainya ada permasalahan, biasanya kan yang setahu saya kalau remaja punya masalah, dia ingin mengobati self healing, saya cari Google. Nah, Iya, bisa iya, diagnose iya, ya. Menurut Akang Tete itu bagian yang baik atau tidak? Satu sisi sih kita apresiasi ya tetap Mhm. ya ke adik-adik, berarti kan itu karya Siti ya, ada dorongan ya, Iya, kepo ya, iya, itu kan betul. hal positif juga kita tetap hargai. Hanya keingintahuan itu tetap kita batasi atau didampingi kalau kita orang dewasanya. Jadi jangan diputuskan keingintahuan dia terhadap kesehatan mental. Hanya tadi apakah dari orang dewasa yang sekitarnya, apakah di situ orang tua, apakah guru, apakah kita ya sebagai psikolog gitu. Itu tinggal kita lengkapi saja keingintahuan itu gitu. Jadi diarahkan keingintahuannya. Oke, misalnya sebatas mana Anda search gitu ya di Google misalnya itu lalu nanti itu semacam deteksi dini saja. Karena nanti kalau untuk ngediagnosa, untuk akhirnya merawat itu baiknya langsung ke profesional. Gitu. Nah itu aja sih, dilengkapi itu aja. Jangan dimatikan kalau kekepoannya pada dia. Bahwa itu sebagai awareness saja, Yes. betul. Tapi jangan melakukan self diagnose. Apalagi hal-hal tertentu yang harus didiagnosa oleh profesional. Profesional. Ya, kadang-kadang kan remaja, aduh saya stres ini. Dia online bikin Iya. assessment. Oh bener nih. Terus dia datang ke tadi apa tuh? Bu Dia, saya itu bipolar. Oh gitu. Bipolar personality disorder tadi. Iya. Kata dia Dari gitu. mana? Dari mana? Dari googling. Saya coba itu ciri-cirinya mirip banget sama saya katanya. Jadi dia mencocokkan dengan Mencocokkan, di iya. internet. Kata saya usia kamu berapa sih? 19. Terus mood kamu gini-gini. Belum bipolar. Kata Ya, saya gitu. alhamdulillah. Itu baru namanya ada mood swing kan di usia kamu. Apalagi apa jelangnya kapan ketika kamu moodnya seperti itu gitu. Iya, aku mau PMS. Nah, itu dia dan lain-lain ya. Jadinya langsung kan kalau diarahkan gitu. Nah, ini dalam remaja yang punya kesempatan dia ngeakses ke profesional kan diluruskan. Nah, hanya yang hati-hati tadi yang dia akhirnya meyakini tuh bahwa self diagnosnya itu sebagai sebuah kebenaran gitu tanpa dia cross check dengan profesional. Nah, ini yang bahaya. Nah, hati-hati saja gitu ya untuk mungkin teman-teman nih para remaja yang mendengarkan ya, yang menyaksikan. Nah, itu hanya untuk deteksi dini saja gitu sehingga akhirnya kalau ingin yang mencari benar-benar kebenarannya adalah datangi profesional yang terdekat dengan Anda. Datangi gitu profesional, berkonsultasi dengan yang Betul, ahli. betul. Iya. Dan yang paling penting juga harus tahu bedanya antara psikolog dan psikiater. Nah, betul. Iya. Walaupun nanti kami berkolaborasi dalam pengobatannya, tapi yang mana nih yang misalnya sudah berat ya, oke ke psikiater atau enggak ini yang masalah tentang motivasi, masalah konsep diri saya, ngerasa kok saya minder gitu ya, ngerasa saya begini. Nah, mungkin ke psikolog dulu gitu ya. Tadi dengan P5 tadi itu gitu masih misalnya tidurnya masih oke lah, nggak sampai yang insomnia gitu ya. Yang 3 hari berturut-turut sampai dia nggak bisa tidur misalnya. Kalau yang sampai terganggu Kalau fisiknya itu baru ke diajak ngobrol nggak psikiater. nyambung juga kan? Iya. Nyambung, lelah pasti kan. Sehingga Pikirannya harus lelah. di-refer dulu ke Refer. psikiater. Iya. ke psikiater. Ditangani dulu mungkin Betul, ada betul. pengobatan terlebih dahulu baru kemudian berbicara lebih dalam dengan para psikolog. Nah, betul. Ada pesan yang bisa diberikan oleh Akang Tete kepada para orang tua, Iya. remaja juga terkait dengan kesehatan mental keluarga mungkin? Iya. Kalau saya sendiri PR kesehatan mental ini udah sebuah kebutuhan ya. Jadi seperti halnya kita ketika memang anak-anak itu kita ajari dari kecil bagaimana basic skill bersepeda, berenang ya, dan basic skill yang lain. Nah, ilmu kesehatan mental pun di saat ini itu udah basic skill. Sehingga setiap orang, setiap anak bekalilah ilmu itu gitu ya. Jadi
kita sebagai orang tua, kita sebagai guru. Nah, diharapkan align ya dengan itu. Orang tua membuat kurikulum yang terkait dengan kesehatan mental, terkait dengan ilmu literasi emosi dan lain-lain. Lalu guru juga align dengan itu, sehingga ketika memang pendidikannya sudah berbasis tadi pada kesehatan mental, setidaknya tadi kalau ada remaja dia mengalami stresor, tekanan apapun tanpa diundang kan stresor itu, dia sudah siap setidaknya gitu dengan sedia payung sebelum hujan. Nah iya, karena basic skillnya dia sudah melekat di dia, tinggal digunakan aja. Itu alat bantu yang menurut saya proteksi dini, penyelamat dini sebelum nanti akhirnya ke ranah profesional, baik ke psikolog kah, baik ke psikiater kah. Itu PR keluarga soalnya, Kang Deddy. Jadi kerjakanlah basic skill terkait dengan pengetahuan kesehatan mental keluarga. Betul. Ada lagi dari Anda mungkin? Jadi kan tadi kita sudah bicara tentang berbagai macam permasalahannya. Sekarang kita spesifikkan ke bagaimana dengan solusinya. Di solusi ini, di buku-buku kami di sini juga kami menuliskan nih, di sini ada 5 pilar yang harus kita pelihara untuk menjaga kesehatan mental. Boleh lebih dekat mungkin Kang ini dengan mikrofon. Iya. Nah, pilar yang pertama itu adalah pilar fisik. Gitu. Jadi tetap kita harus pelihara fisik kita. Satu dari tadi istirahat tuh, cukup istirahat, cukup tidur gitu, itu penting. Karena orang kurang tidur gampang uring-uringan. Betul. Gitu. Kemudian juga dari sisi makanan, gitu, makan makanan sehat. Karena enzim-enzim yang berkaitan dengan mood, gitu ya, ternyata itu diciptakan di pencernaan. Hormon-hormonnya. Gitu, hormon-hormonnya gitu ya, asosiasi hormonnya. Nah itu tuh sangat berpengaruh gitu, sehingga kurang tidur, makan nggak benar itu pasti ada masalah. Dan cukup berolahraga. Nah cukup berolahraga ini tentu saja disesuaikan dengan usianya ya, dengan kondisinya. Itu pilar pertama, pilar fisik. Pilar yang kedua itu adalah pilar intelektual. Dalam pola berpikir tadi, pemaknaan, penghayatan, cognitive appraisal, penilaian secara kognisi terhadap situasi-situasi yang dialami gitu ya. Nah, tentu saja orang punya bekal dari kehidupannya sendiri-sendiri yang membuat dia mempersepsikan sesuatu seperti original gitu, seperti yang dia punya gitu. Nah, tapi dalam sisi ini kita harus belajar untuk mencari the bright side, mencari best angle gitu. Angle-nya kayak gimana? Nah, betul. Sehingga saya suka mencontohkan gini, Bapak dan Ibu, teman-teman semua sering lihat nggak remaja-remaja perempuan, ibu-ibu itu suka selfie. Dan ketika selfie, coba cek berbagai macam pose dia. Ada yang dari depan, ada yang dari kanan, ada yang dari tangan kiri, gitu ya, di sebelah kiri, ada sebelah atas. Dia lagi ngapain? Cari angle terbaik. Dia mencari the best angle-nya gitu. Sehingga dalam kita menangkap suatu permasalahan, memberikan penghayatan, carilah best angle-nya gitu. Supaya nanti membantu kita memperbanyak mencari solusi. Gitu. Dan itu sangat pengaruh ya ke kondisi emosi yang timbul. Gitu. Nah, yang ketiga ini adalah pilarnya pilar emosi, pilar emosional. Bagaimana orang mengalirkan emosi gitu. Karena kalau orang tadi emosinya belum teralirkan, logika juga nggak jalan gitu. Sehingga menjadi penting gitu. Pengaliran emosi, merilis emosi. Tadi kan ketika udah penuh tuh ransel-ransel emosi, dirilis. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah pilar sosial. Pilar sosial ini bagaimana dukungan sosial segitu berpengaruhnya terhadap kesehatan mental kita. Jadi ketika kita punya bestie untuk curhat-curhat gitu ya. Kemudian juga punya pasangan. Nah, ini apalagi kalau untuk yang pasangan suami istri ya. Ini sangat penting bahwa pasangannya menjadi tempat dia bisa curhat. Gitu, menjadi dukungan sosial utama gitu. Nah, dan yang kelima yang utama juga di sini adalah pilar spiritual. Semakin kita dekat, kalau saya Muslim, dengan Allah gitu ya, kalau agama yang lain menyesuaikan dengan Tuhan masing-masing, semakin kedekatan itu erat, semakin tenang hatinya. Jadi 5 ini harus dipelihara dan ini simultan, nggak satu-satu, nggak berurutan. Sekaligus gitu. Ketika mulai 5 ini dari dipelihara, fisiknya yang dipelihara, lebih sehat, beraktivitas yang baik. Betul. Lalu Itu sehat mental. intelektualnya, pemaknaannya harus dihayati dalam kehidupan. Lalu emosinya harus dirilis, ya mungkin dengan berolahraga juga kadang. Salah satunya. Salah satunya. Dari aspek sosialnya, curhat ke kawan dekat. Betul. Memperbaiki hubungan dengan orang lain, dengan orang tua kita dan sebagainya. Dan terakhir mendekati Tuhan. Betul. Ya seperti kata Allah ya, ala bizikrillah tatmainnul qulub.
Iya, Ya, betul. ketahuilah betul. dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tenang. Iya, itu obat yang utama. Itu obat utama, tapi Iya. memang tidak mudah ya, Teh. Betul, betul. Hatur nuhun, terima kasih Iya. atas kehadirannya, Siap. luar biasa. Banyak yang kami dapatkan. Bahkan saya biasanya memberikan kata penutup. Kali Iya. ini tidak. Karena bagi saya pemirsa, apa yang dihadirkan oleh Kang Dendi dan Teh Dia ini luar biasa. Bagaimanapun merawat kesehatan mental keluarga itu membutuhkan ilmu, butuh basic skill. Dan saya sangat merekomendasikan Anda semua belajar mengetahui tentang itu sejak awal, bahkan sebelum awal mula perkawinan atau pernikahan. Betul. Terima kasih atas kesempatannya. Siap. Ya, Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia adalah sebaik ciptaan, bersifat unik dan ingin berkembang, pantang menyerah, mencapai tujuan, menggapai harapan yang diimpikan. Kunci sukses itu pengetahuan tentang diri dan orang lain, tentang kekuatan dan kelemahan, rajin ikhtiar dan berserah kepada Tuhan. Priyadi, kenali sedih, cari kepribadianmu. Priyadi, kelola bakat kecerdasanmu. Priyadi, antisipasi masalah kepribadianmu. Priyadi, handal, cepat, terpercaya. Priyadi. Tes sidik jari Priyadi dapat diakses secara offline dengan mendatangi kantor kami yang berpusat di Bandung. Dengan mengikuti perkembangan teknologi computer vision dan machine learning, tes Priyadi dapat diakses secara online dimanapun dan kapanpun hanya menggunakan smartphone. Kamu dapat memilih paket yang tersedia di web application Priyadi sesuai kebutuhanmu. Laporan tes Priyadi disajikan dalam bentuk rainbow model assessment, sehingga mudah untuk dipahami dan diaplikasikan. Tes Priyadi merupakan instrumen tes yang reliable, valid, dan terstandarisasi, serta memiliki tingkat akurasi hingga 96%. Tes Priyadi menyajikan laporan individual analitik yang memetakan lebih dari 50 karakter kepribadian. Saat ini, Priyadi merupakan satu-satunya instrumen tes yang mampu menyajikan laporan kelompok dalam grup dynamic analysis, sehingga dapat terlihat perbedaan masing-masing individu serta potensi kelompok secara menyeluruh. Priyadi memberikan pendampingan berupa konsultasi bersama konselor yang telah tersertifikasi dengan pengalaman serta pengetahuan di bidang psikologi, siap membantu Anda memberikan arahan serta solusi. Priyadi telah bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintahan, perusahaan multinasional, korporasi, dan instansi pendidikan di berbagai daerah di Indonesia. Priyadi, your best partner to find your best version.